Roset. Atau bisa di setel video ya. Saya ada video terbaru ini, lagu yang kaitannya dengan moderasi beragama. Oh, J. Siap. Oke. Pak Rosid, Assalamualaikum Pak Rosid. Terdengar ya Pak Rosid? Assalamualaikum ya Taslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana sehat wabarakatuh. ya? Sehat ya. Pangestunipun. Niki sinten niki kok dereng roh video nih. Oke. Silakan diputar videonya. Bentar, tak kirim ke admin. Tak kirim ke admin ya. Oke Pak J. Nah niki kalau kirim. Nah ini album perdana kolaborasi dengan teman-teman lintas agama. Ya. Oh, Pak Rektor, ya, Pak Rektor sudah gabung nih. Bukan. Biasa saja ini. Assalamualaikum Ji. Assalamualaikum Kiaiku. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Kiai Taslim. Kalau ini Kiai asli ini. Kiai Asyai. Syekh Akbar. Ngomong sambil muter. Ya, pokoknya saya sesuai dawuh saya sudah standby. Oke. Terima kasih atas kesiapan kesediaannya. Alhamdulillah. Sorry about that. I didn't hear anything.
Terus kadang sering nggak iso. Mungkin iso. Jadi sambil menunggu batasan awal video ini tentang berarti ya. Video batasan. Kilo, 3 orang kilo, diklik view, 3 orang menunggu. Ini. Oh, si kiainya ini. Belum maksudnya. Waktu itu mau betul ranting. Oke, macam kita cekin pemasukan. Yang yang itu lumut. Connecting to audio sorry.
Pun bisa dimulai sekarang nggih, Pak. Niki dimulai Sing tekan tangan. Lapo? Jere patah. pripun Pak, dimulai sekarang saged. Bisa. Bisa nggih. 9/4. Tapi ndane nggonku ngomong. Suaraku krungu. Cek cek. Nggih. Tes. Masuk. Tes. Nggih. Cek cek cek. Masuk ya Mas. Nggih, masuk Pak, masuk. Oke. Nggih, niki langsung kula Suaraku masuk ya. masuk Pak Taslim. Nggih. Alhamdulillah. Niki mangke kula mulai nggih. Nanti penyampaian Monggo, Mas. nggih. Urutan penyampaian materi mangke panjenengan Pak Kiai Haji Taslim rumiyin mangke kalian Pak Haji. Loh, aku gitu. Nggih, Pak Yai nanti Pak Yai Afif sih. Yang Sohibul Hikayah. Nggih, Pak. Oh, kualat aku karo yaiku. Nggih, Pak Apip mangke terus Pak Rosid ngoten nggih, sesuai ingkang wonten teng pamflet ngoten. Oh, Nggih. Nggih, langsung kula mulai mawon nggih, Pak. Kula buka rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.
wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Mudzakkir MAG selaku Rektor IAIN Kudus. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Dhofir MAG selaku Ketua LPPM IAIN Kudus. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Afif MPDI, dan yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Taslim Sahlan MSI, dan yang kami hormati Dr. Muhammad Rashid SAG. Marilah sebelum seminar kita dan yang kami hormati pula semua peserta seminar moderasi beragama, marilah sebelum seminar kita mulai, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Hingga saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman serta Islam, sehingga kita semua dapat mengikuti seminar moderasi dengan judul atau dengan tema perkuat moderasi lawan radikalisme di masa pandemi. Sholawat serta salam juga mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Iqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kita semua berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak yang kami hormati serta semua peserta seminar moderasi beragama online ini, saya Misbahul Munir selaku moderator akan membacakan profil dari masing-masing narasumber atau pemateri, yang mana yang pertama yakni beliau nama lengkap Bapak Kiai Haji Taslim Sahlan MSI. Tempat tanggal lahir beliau Jepara 4 Mei 1965. Dan alamat beliau di Jalan Karonsih Utara Raya nomor 243 Ngalian, Semarang. Adapun riwayat pendidikan beliau, yang pertama SDN, kedua MTS Nurul Islam Jepara, ketiga Manbau Jepara, 4 IAIN Wali Songo Semarang, kelima Undip Semarang, keenam Unwahes. Ya. Adapun riwayat organisasi beliau, diantaranya Ketua Forum Kerukunan Umat Islam Beragama atau FKUB Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini moto hidup beliau Bapak Kiai Haji Taslim, hidup damai bersama semua makhluk ciptaan Allah. Itu sedikit profil dari narasumber kita yang pertama. Kemudian profil dari narasumber kita yang kedua yakni Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Afif. Beliau lahir di Kudus. Alamat beliau berada di Komplek Pesantren Al-Hanafiyah Kauman, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah. Riwayat pendidikan beliau S1, S2, S3 di Unwahes, Semarang. Adapun di antara riwayat organisasi beliau yakni Ibnu, Lakpesdam, RMI, FKUB Kudus, IPHI, FKDM, MUI, dan lain-lain sebagainya. Moto hidup beliau yakni Manjada Wajada. Kemudian biodata narasumber kita yang ketiga yakni dari Bapak Dr. Muhammad Rashid SAG. Nama lengkap beliau Moh Rashid, tempat tanggal lahir beliau berada di tempat tanggal lahir beliau Demak 14 Juni 1972. Alamat beliau di Gondang Manis, Kecamatan Bayi, Kudus.
riwayat pendidikan beliau di UIN Wali Songo Semarang. Kemudian di antara riwayat organisasi beliau, Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan Pantura Timur atau Tali Akrab. Moto hidup beliau memuliakan minoritas. Ini profil-profil dari narasumber atau pemateri kita. Jadi nanti kami akan mempersilahkan kepada ketiga pemateri, pada beliau-beliau, dan kami kasih waktu per narasumber 40 menit. Adapun 40 menit ini nanti kami bagi 30 menit maksimal untuk menyampaikan materi, kemudian 10 menit untuk tanya jawab. Nah, untuk penyampaian materi yang pertama nanti saya mintakan ada Bapak Kiai Haji Taslim Sahlan. Terus mute tak patahin dari mata ini mute. Kemudian Penyampaian materi kedua oleh Bapak Haji Muhammad Afif MPDI, kemudian penyampaian materi yang ketiga oleh Bapak Moh Rosyid SAG. Langsung saja kami persilahkan untuk beliau Bapak Kiai Haji Taslim Sahlan untuk menyampaikan materi beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Elohim. Salam. Berkah dalam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Tokihotu, Namo Buddhaya, Baitu Dong Tien, Rahayu, Salam Waras. Nah, sudah saya sebut semua ya, salam-salam semua agama. Sebelum saya matur di hadapan para kiai dan para tokoh dan juga saudara-saudara mahasiswa, nampaknya ada yang tertukar nih. Jadi yang pakai Kiai Haji itu Pak Kiai Haji Afif, Ahmad Afif. Ini tertukar nempel di nama saya ini. Ini saya revisi dulu. Ya, itu benar itu. Itu benar itu. Ini nanti bisa jadi kualat ya Pak Kiai Afif. Ciri-ciri Pak Kiai Afif dan para narasumber serta kawan-kawan mahasiswa yang berbahagia. Saya mohon izin karena undangan ini kepada Ketua FKUB, maka saya akan matur penguatan moderasi beragama dalam perspektif Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi kalau di masa pandemi itu jelas otomatis karena memang ini lagi masa pandemi itu monggo lah. Tapi saya akan matur itu karena Forum Kerukunan Umat Beragama itu kami ikuti sejak tahun 2008 sampai sekarang itu memang ranah kami memang ya untuk mengantarkan supaya moderasi beragama itu bisa terwujud di Indonesia. Maka untuk sekedar ta'aruf kepada kawan-kawan yang mungkin baru saja familiar dengan apa itu FKUB, maka saya sampaikan bahwa legal standing FKUB itu adalah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor atau biasa disebut PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Jadi payung kami ada dua kementerian, jadi Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Lalu PBM ini ada 10 bab dan 37 pasal yang ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2006. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, orang kebanyakan hanya memahami bahwa PBM ini kadang-kadang ada yang
salah menyebut juga, ada yang menyebut surat keputusan, surat keputusan bersama atau SKP 2 Menteri. Tapi yang benar adalah PBM. Nanti kawan-kawan mahasiswa bisa download PBM nomor 9 dan nomor 8. Kebanyakan hanya difahami bahwa PBM itu hanya mengatur rumah ibadah. Oleh karena itu, di awal saya matur ini saya jelaskan bahwa sesungguhnya PBM itu mengandung 3 pokok. Yang pertama adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam hal ini pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kalau jadi ini adalah tugas gubernur. Kalau di Kabupaten Kudus berarti memang tugas Bupati Kudus. Kemudian yang kedua, PBM ini juga merupakan panduan untuk pemberdayaan forum kerukunan umat beragama. Dan baru yang ketiga, memang PBM ini mengatur pokok-pokok dan otoritas pendirian rumah yang terkait dengan pendirian rumah ibadah itu berada di FKUP Kabupaten Kota. FKUP Provinsi tidak punya kewenangan untuk ikut dalam hal pendirian rumah ibadah. Artinya pendirian rumah ibadah setelah tahun 2006 itu harus mendapatkan rekomendasi, salah satunya harus mendapatkan rekomendasi dari FKUP Kabupaten Kota. Nah, oke, jadi saya kemudian masuk kepada bagaimana moderasi beragama dalam perspektif FKUP. Apa namanya, slide yang berikutnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, slide berikutnya ya. Moderasi beragama yang dimaksud dalam perspektif FKUP adalah, itu saya kira slide berikutnya Mas. Yang pertama, kita memastikan bahwa toleransi terwujud. Yang kedua, saling pengertian terwujud. Kemudian saling menghormati juga bisa terwujud. Dan yang keempat adalah saling menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain. Ini yang dimaksud dengan moderasi beragama dalam perspektif forum kerukunan umat beragama atau dalam PBM. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa membaca bab 1 ketentuan umum pasal 1. Jadi inilah yang kami bangun dan kami kuatkan terus-menerus. Baik, ya kalau dalam konteks sekarang ini adalah masa pandemi, tetapi sejak tahun 2006 kami sudah mulai membangun komitmen ini untuk membangun apa yang sekarang disebut dengan moderasi beragama ini. Lahirnya penguatan moderasi beragama ini kan dari Pak Menteri Agama yang lalu, ya ini Pak Menteri Agama sebelum ini ya. Karena beliau mengikuti betul irama FKUP dari masa ke masa. Dalam 2 periode Pak Lukman ini terlalu mengikuti. Maka beliau kemudian memberikan headline dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia itu, kemudian beliau menekankan supaya segera terwujud apa yang disebut dengan moderasi beragama. Dan alhamdulillah kami terus mengembangkan dan membangun ini. Bapak Ibu sekalian, kan ini saya masih ta'aruf. Kami waktunya 40 menit ya, 30 apa 40 menit Mas? Nanti kalau sudah disemprit ya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, FKUP itu ada terbentuk di provinsi. Jadi di provinsi dan di kabupaten. Jadi di provinsi seluruh Indonesia sudah terbentuk dan kabupaten seluruh Indonesia sudah terbentuk. Termasuk di Kudus, nanti Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bisa berkomunikasi dengan ketua dan pengurus FKUP di Kabupaten Kudus misalnya. Kalau di Kabupaten Pati, Jepara, dan semua sudah ada pengurus forum kerukunan umat beragama di masing-masing kabupaten kota. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, lalu bagaimana langkah-langkah kita dalam menumbuhkan moderasi beragama?
slide berikutnya kalau bisa ya berikutnya. Nah, ini slide ini hanya positioning FKUP di provinsi dan kabupaten kota. Oke, jadi langkah-langkah kami di dalam menumbuhkan moderasi beragama itu ya satu melalui dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi dan kebijakan gubernur, itu kalau di provinsi, kalau di kabupaten adalah untuk kebijakan bupati, wali kota. Kemudian melakukan sosialisasi perundang-undangan terkait dengan kebijakan di bidang keagamaan, termasuk saya cara di sini adalah dalam konteks kami mensosialisasikan kebijakan terkait dengan peraturan terkait dengan keagamaan, yakni PPM nomor 9 dan nomor 8. Jadi ada 4 langkah, slide berikutnya, yang supaya bisa kita lihat dengan jelas, yang bulat-bulat itu. Jadi 4 langkah dalam membangun moderasi kami di Indonesia ini, khususnya di Jawa Tengah dan juga di kabupaten kota, Kudus termasuk. Yang pertama terus dialog, tampung aspirasi, salurkan aspirasi dan sosialisasi. Nah karena itu Bapak Ibu dan sekalian, moderasi ini kita bangun, bisa kita bangun ketika kemudian kita menjadikan FKUB itu sebagai rumah moderasi beragama. Karena itu kami memahami bahwa memang FKUB adalah rumah moderasi beragama itu sendiri. Slide berikutnya coba kita lihat misalnya. Di dalam kepengurusan FKUB, slide berikutnya Mas, kita lihat bahwa FKUB adalah rumah umat Islam, rumah umat Kristen, Katolik. Nah, ini yaitu slide itu. Hindu, Buddha. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena PBM ini lahir sebelum kawan-kawan dari penghayat itu mendapatkan legal dari pihak yang berwenang terkait dengan itu, maka pada saat itu PBM belum bisa mengakomodir teman-teman penghayat. Tetapi jangan khawatir, kami FKUB kabupaten kota dan provinsi dan sebagian kabupaten kota dan terus kita dorong teman-teman penghayat tetap bisa akomodir pengurus, karena pengurus itu kan terbatas, kabupaten kota hanya 17 orang. Tapi kami istilahkan bahwa untuk teman-teman penghayat kepercayaan itu kami buka connecting doors, kami buka pintu yang bisa menghubungkan untuk bisa bersama kami dalam hal dialog. Tadi kan kami sampaikan bahwa kami dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam konteks ini, kawan-kawan penghayat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kami ajak serta untuk bersama-sama membangun moderasi beragama. Oke, jadi clear ya. Jadi FKUB adalah rumah bersama semua. Karena itu, saudara-saudara Bapak Ibu dan saudara, kita bangun dalam mewujudkan moderasi beragama itu. Coba kita lihat, saya ada dalil-dalil yang universal saya kira untuk menunjukkan bahwa setiap agama itu harus mewujudkan bisa merangkul, bukan memukul. Agama itu harus mendidik, bukan menghardik. Coba slide berikutnya, Mas. Kemudian agama itu harus bisa membina, bukan menghina, atau sekarang membuli misalnya. Agama itu harus tampil dengan ramah, bukan dengan marah-marah. Agama itu harus bersifat mengajak, bukan saling menginjak, misalnya kan. Agama itu harus mau saling mengenali, bukan saling membuli. Agama itu harus mau menjadi pemantik supaya kita saling satu, bukan berseteru.
Agama itu harus menjadi perekat, bukan penyekat. Agama itu kasih sayang, bukan menyerang. Dalil-dalil yang saya simpul di sini, yang saya bungkus di sini, saya kira ini semua agama dan kepercayaan masuk. Jadi, ya misalnya kalau kawan-kawan yang Muslim itu kita punya dalil-dalil yang diambilkan dari teks atau kitab dari teks suci Al-Quran misalnya, itu kan banyak sekali. Bekerja sama misalnya ada, saya kira banyak, dan semua agama memiliki konvergensi titik temu di dalam universalitas nilai-nilai itu. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk memukul orang. Alhamdulillah kami terus belajar, dengan saling belajar dengan teman-teman yang lain, ternyata memang ya faktanya seperti itu. Kalau kita misalnya punya pedoman ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan misalnya. Itu dalam narasi Al-Qur'an kita seperti itu, tetapi di dalam agama lain ada redaksi-redaksi dalil, kitab-kitab suci yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang ketemunya di diktum-diktum yang seperti saya sampaikan ini. Saya kira tidak perlu saya urai panjang, tapi nanti kita tunggu. Next, untuk slide berikutnya. Lalu bagaimana karakteristik moderasi beragama di Nusantara ini? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimanapun moderasi beragama yang kita dorong dan kita kembangkan tidak boleh keluar dari koridor apa yang kita sebut dengan 4 konsensus dasar bernegara. Pertama adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah bingkai utama di dalam kita mengembangkan moderasi beragama. Yang kalau Al-Mukarram Pak Kiai Afif ini biasa menyebut dengan, harus dibingkai dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang. Kemudian, slide berikutnya, bagaimana kemudian kita mengembangkan moderasi beragama itu supaya kokoh, menurut Forum Kerukunan Umat Beragama dan kegiatan yang kami lakukan, pilar, ya ini kalau ini boleh kami sebut 4 pilar dalam menegakkan moderasi beragama atau dalam membangun moderasi beragama. Yang pertama adalah pilar kedewasaan beragama. Saya kira kedewasaan beragama ini menjadi pilar yang penting untuk memperkokoh supaya moderasi beragama itu bisa terwujud. Bagaimana mungkin ketika kita ini kemudian mengekspresikan keagamaan kita yang kita yakini itu paling benar, kemudian tidak bertabrakan dengan saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan keagamaan atau keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang juga diyakini paling benar menurut manutnya, maka kita harus lapang dada di dalam penerimaan kenyataan bahwa di antara kita memang saling memiliki kebenaran absolut yang kita yakini paling benar menurut kita. Karena ini perlu kedewasaan dan perlu lapang dada. Yang kedua, kita harus tetap mengedepankan solidaritas di antara kita. Beda itu adalah takdir. Tetapi membangun solidaritas itu adalah kewajiban kita semua. Ya, kita punya istilah bercerai kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saya kira kita ikat atau kita simbol dengan solidaritas. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya supaya moderasi beragama itu terwujud, kita juga tidak bisa mengabaikan apa yang disebut dengan membangun dan menguatkan sinergitas. Kerjasama yang kita bangun baik kerjasama vertikal maupun horizontal. Kerjasama vertikal itu
ya bagaimana lembaga-lembaga keagamaan, perguruan tinggi, dan lain sebagainya itu kemudian tetap bersinergi dengan negara. Lalu yang kedua adalah horizontal, itu bersinergi dengan masyarakat umum, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya di dalam membangun moderasi beragama ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana terus kita dorong supaya tokoh lintas agama, atau di situ di slide saya sebut toligama, tokoh lintas agama, itu terus meningkatkan kapasitasnya dan kapabilitasnya sehingga integritas tokoh agama itu menjadi kata kunci. Dari ini mungkin kita mendengarkan bagaimana di grup sebelah itu orang yang ya dalam kapasitasnya sebagai tokoh agama kemudian menyampaikan pesan-pesan. Masya Allah, kurang terpuji misalnya, atau kurang pada tempatnya. Perlu terus didorong agama itu. Jadi untuk membangun moderasi sama slide berikutnya, Mas. Jadi bagaimana supaya ya slide berikutnya. Ya. Nah, ini memang sengaja saya tampilkan foto-foto ya, foto-foto supaya ini faktual. Jadi ini bukan editan, bukan crop gitu menurut Pak ya. Tapi ini adalah fakta-fakta yang terus kita bangun. Artinya apa? Artinya kedewasaan beragama itu hanya kita bisa bangun kalau kita ini mau terus berdialog. Berdialog itu penting, itu kata kunci untuk membangun kedewasaan beragama. Lalu jujur saya juga merasakan ternyata kita memang harus membuka diri dan membuka dada kita selapang-lapangnya untuk saling mau belajar. Kemudian dengan saling mau belajar itulah kita akhirnya saling tahu, oh saudara atau bapak keyakinan seperti ibu keyakinan seperti itulah, akhirnya kita saling menghormati. Kalau kita sudah saling menghormati, maka kita insya Allah bisa saling menghargai. Dan ketika kita sudah saling menghargai, tentu kita akan dengan sangat lapang dada, kita satu sama lain saling mau memberi ruang. Memberi ruang, di ruang-ruang. Jadi memberi ruang ya, tapi kalau mau memberi uang juga tidak apa-apa. Kali-kali memberi uang, ya. Seperti Pak Afif. Saya sering dikasih uang sama beliau. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika saya berjabat tangan dengan Monsinyur Rubiat Moko misalnya, seorang Uskup Agung Semarang misalnya, ini bukan saya sedang bertukar akidah. Saya tidak sedang menggadekan akidah saya kepada beliau, begitu juga sebaliknya beliau. Tapi kami justru saling menguatkan, saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya. Ketika saya bergumul dengan teman-teman Bantai, dan di foto yang bawah itu ada teman-teman, ya ini yang tadi saya sebut dengan kami membuka connecting doors dengan teman-teman penghayat. Itu ada anak-anak muda dari generasi muda, Forum Kerukunan Umat Beragama, Provinsi Jawa Tengah itu ada yang Kristen, ada yang penghayat, penghayatnya itu kebetulan Sabto Darmo, itu yang salamnya tadi saya sebut, salam waras. Jadi kami terus bangun dengan dialog, saling belajar, saling menghormati, dan seterusnya. Lalu slide berikutnya, pilar berikutnya adalah pilar solidaritas. Bagaimana kita membangun solidaritas? Ya, kita harus mau saling menyapa. Baik dalam, maaf ya ini foto-fotonya tidak pakai masker karena ini memang foto-foto sebelum pandemi. Nah, kita mau saling menyapa tokoh agama satu dengan yang lain, mau saling menyapa pemuka-pemuka agama satu yang lain saling simpati, empati, dan akhirnya mau kerjasama. Bahkan untuk generasi muda atau untuk anak-anak muda, kami pun melakukan treatment, melakukan pelatihan, mengantar seperti foto yang di pojok kiri bawah itu adalah anak-anak SMA dan juga mahasiswa
yang kita treatment, bagaimana mereka terus belajar untuk mau menyapa satu dengan yang lain, dan empati dengan yang nanti, atau solidaritas di antara beda agama dan beda keyakinan. Yang ketiga adalah sinergitas. Tadi saya menyebut bahwa sinergitas yang kami lakukan ada dua. Yang pertama adalah sinergitas yang bersifat dan saling mendukung antara forum kerukunan umat beragama atau pegiat-pegiat kerukunan yang forum kerukunan umat beragama itu dengan pihak negara sebagai penasehat, panglima, demikian seterusnya. Di kabupaten kota juga menyesuaikan dengan Kementerian Agama tentu saja. Nah, lalu yang kedua adalah sinergitas horizontal. Bagaimana misalnya tokoh-tokoh lintas agama itu, misalnya Habib Lutfi mau bergandeng tangan dengan tokoh dari Buddha dan seterusnya. Ini ada Habib Lutfi kemudian sedang bercengkerama dengan Romo Anggadamo Warto dari tokoh agama Buddha misalnya. Ini terus kita dorong supaya sinergitas itu kuat dan menjadikan moderasi beragama itu bisa terwujud. Dan yang keempat atau yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana kita memperkuat atau menguatkan moderasi itu adalah dengan terus mendorong di antara kita supaya tokoh-tokoh agama itu mampu memposisikan diri sebagai perekat umat. Saya ulangi, jadi integritas tokoh agama itu diukur apakah beliau atau kita semua ini mampu menjadi perekat atau penyekat. Kalau kita masih penyekat, harus bergeser menjadi perekat. Jadi perekat umat itu sangat penting. Sehingga tidak ada ragu lagi ketika Habib Lutfi ketemu dengan Romo Aloysius Budi Purnomo misalnya di ruang-ruang publik, di ruang-ruang umum. Ini bukan pertunjukan, tetapi ini adalah sapaan-sapaan yang murni dari yang tulus dari seorang Habib Lutfi dengan seorang pemuka agama Katolik misalnya. Dan satu di antara tidak saling mengkafirkan, tidak saling membid'ahkan dan sebagainya dan sebagainya. Kita enjoy. Kemudian tokoh-tokoh seperti Gus Muafik, kemudian Romo Budi juga yang dalam ruang-ruang yang terbuka saling bercengkerama, guyon-guyon dan lain sebagainya, membicarakan agama dengan kemasan yang biasa sekali dikemas dengan ger-geran. Jadi tidak harus gegeran terus, gitu kan? Selama ini kan sebagai di grup sebelah itu kan banyak yang mengintroduksi nilai-nilai agama atau mengekspresikan keberagamaan itu dengan gegeran. Maka kami Forum Kerukunan Umat Beragama mendorong supaya geser pada gergeran aja. Artinya ya santai saja, kemudian saling mendengar, kemudian saling menghormati dan seterusnya. Dan itu juga tokoh-tokoh agama dari kabupaten kota se-Jawa Tengah juga melakukan hal yang sama untuk memperkuat posisi tokoh agama dan tokoh masyarakat itu sebagai perekat. Jadi foto-foto itu sebagai bukti otentik bahwa kami melakukan sesuatu yang mendorong kepada terwujudnya moderasi beragama di Indonesia dan Jawa Tengah pada umumnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, moderator yang kami hormati, yang terakhir dalam konteks presisinya dengan tema yang disampaikan oleh panitia, maka bagaimana ketika moderasi beragama itu bisa kokoh dengan ditopang oleh pilar kedewasaan beragama, solidaritas, sinergitas, dan integritas tokoh agama dan tokoh masyarakat itu, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kemudian menjadi imun. Menjadi imun dari apa? Menjadi imun dari terorisme, radikalisme, ideologi kanan maupun ideologi kiri. Siapa lagi kalau bukan kita yang terus mendorong supaya pilar-pilar kedewasaan beragama, solidaritas, sinergitas, dan integritas tokoh agama itu terwujud karena tidak kita semua. Nah, ini yang kami dorong terus di dalam kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek keagamaan yang difasilitasi oleh
Forum Kerukunan Umat Beragama yang disupport oleh Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan imunisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini melalui penguatan moderasi beragama, sekali lagi melalui penguatan moderasi beragama. Jadi ini kesimpulan kami bahwa imunisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bisa kita lakukan dengan menggunakan Pak Taslim. Mikrofonnya, mute-nya. atau pertemuan yang melibatkan banyak orang misalnya, itu pasti kami dalam konteks ini adalah taat atau patuh kepada yang memiliki otoritas untuk mengendalikan protokol kesehatan. Inilah yang bisa saya sampaikan Pak Ya Afif dan Bapak Ibu narasumber yang lain, saudara sekalian. Selamat berdiskusi dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Taslim. Mungkin ini nanti mungkin ini langsung pertanyaan atau nanti setelah pemateri semua menyampaikan baru pertanyaan atau bagaimana Pak Taslim menghendaki? Ya, nanti saja. Nanti dengarkan dulu sumber yang lain ya. Ya, terima kasih Pak Taslim atas penyampaian materinya. Tadi saya yang menangkap itu yang asik itu beda adalah takdir. Terus apa Pak tadi? Beda adalah takdir. Ya. Aku selalu Mas. Iya, terima kasih Bapak. Sangat menginspirasi kami sekali Pak. Ya, itu takdir tapi kebersamaan itu harus diperjuangkan. Kewajiban, iya, segera berkuat, ya. Itu mungkin dari Pak Taslim tadi imunisasi NKRI itu bisa dibangun dari kedewasaan bermoderasi, baik itu dari tokoh agama, meningkatkan sinergitas, solidaritas. Nah, itu yang menjadi imun ya, imun untuk memperkokoh moderasi beragama di NKRI. Terima kasih. Kemudian untuk pemateri kedua, kami persilahkan untuk beliau Bapak Haji Muhammad Afif untuk menyampaikan materi beliau. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya? Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Amma ba'd, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Taslim Sahlan, MSI, ya, calon doktor ini ya, bentar lagi doktor. Yang kami hormati Pak narasumber yang lain juga, Pak Dr. Rosyid bin sudah siap ya, host atau MC ya dari acara webinar dari anak-anakku dan adik-adikku, para mahasiswa kuliah kerja nyata tahun 2020 untuk kelompok 8 yang kami cintai dan kami banggakan. Bismillah, alhamdulillah bahwa kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa bermuajahah bersama dalam Muhammadiyah. Kami sangat senang bisa berdialog
secara virtual ya, dengan para tokoh, khususnya sahabat karib saya, Bapak Kiai Taslim, Bapak Rosyid, yang walaupun dekat tapi jarang ketemu ya, ini Pak Rosyid ini. Secara virtual, alhamdulillah kita bisa bertemu. Ya, sebetulnya di sini saya ingin lebih banyak mendengar dari sahabat kami, Bapak Kiai Taslim dan Ibu, yang banyak pengalaman karena beliau adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama wilayah Jawa Tengah yang sudah melanglang buana ya. Ya, banyak pengalaman, banyak garam ya, Jawa Tengah ini luar biasa, antar agama, bahkan antar aliran ya, dari intern umat beragama sangat mendalam ya, luar biasa. Pengalamannya tidak hanya di tingkat Jawa Tengah, juga di tingkat nasional bahkan internasional ya. Dari banyak gambar-gambar dan foto tadi sudah kita saksikan, alhamdulillah, dan meminta waktu Pak Kiai Taslim ini sangat sulit kemarin ya, karena sangat sibuknya sangat sulit saya menghubungi kemarin. Alhamdulillah tetap dapat kesempatan ya, terus dengan Pak Kiai Taslim. Sebenarnya di sini saya tidak ingin banyak menyampaikan materi karena sebagai tuan rumah, lebih kepada para narasumber yang lain yang beri kesempatan, sama nanti untuk tema yang sangat menarik ya, yaitu perkuat moderasi lawan radikalisasi di masa pandemi. Suatu tema yang dipilih adalah tema yang luar biasa oleh mahasiswa ya, bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan dengan situasi wabah atau pandemi COVID-19 yang luar biasa dahsyat ya. Tidak hanya negara kita, bahkan seluruh negara di dunia, tidak hanya negara-negara yang masih terbelakang, negara yang berkembang, bahkan negara yang sudah maju sekalipun ya, juga dihadapkan dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Dan pengaruh daripada COVID-19 ini mencakup berbagai lini kehidupan, ya, dan termasuk di dalamnya yang utama adalah ekonomi, kemudian kehidupan sosial kemasyarakatan, juga kehidupan beragama, ya, dalam kehidupan beragama seperti kita. Ya. Sehingga mau tidak mau, dalam kondisi yang sesulit apapun, ya kita harus bisa menerima dan harus berdamai ya dengan COVID-19 ya. Menurut anjuran dari PBB, kita harus sanggup hidup berdamai dengan COVID-19 ini. Oleh karenanya, karena tidak ada waktu yang sangat jelas kapan berakhir, sampai kapan ini wabah dan virus ini menyebar di dunia, maka kita memang harus untuk bersiap diri, selalu bisa melaksanakan kewajiban dan aktivitas kita, tapi di tengah-tengah kita harus tetap berpegang pada protokoler COVID-19 ini. Oleh karenanya,
Mohon maaf Pak Afif, suaranya tidak terdengar di ada kendala. Ya. Halo, tes. Ya, sudah Pak, sudah Ya. sudah masuk lagi ya. Oke. Jadi di tengah-tengah COVID-19 ini, mahasiswi yang sedang KKN dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif ya, agar di dalam melaksanakan KKN yang dengan protokoler kesehatan ini betul-betul bisa optimal dan maksimal. Luar biasa yang saya lihat, mereka bisa membuat meme gitu kan yang bagus-bagus, yang tidak terbayangkan sebelumnya, membuat kegiatan yang secara daring, termasuk juga webinar pada pagi ini. Ya, para adik-adikku dan anak-anak, bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, ya, kita mencoba, gitu kan, sesuai dengan tema perkuat moderasi lawan radikalisasi di masa pandemi. Saya sedikit ingin secara teoritis mengungkapkan, kalau Pak Kiai Taslim tadi sudah lebih mengarah kepada pengalaman beliau di lapangan, ya, bagaimana menyikapi, saya lebih mengarah kepada konseptual ya, mencoba menguak sebetulnya apa sih itu ya kan, moderasi beragama itu sendiri. Moderasi, kata moderasi ini berasal dari bahasa Latin yang berarti adalah tidak berlebihan dan tidak kekurangan, moderatio ya, atau kesedangan ya. Kemudian di dalam bahasa Inggris berasal dari moderation yang dalam pengertian average atau rata-rata, inti atau chord, ya, juga standar baku, ya, juga tidak berpihak, ya, secara bahasa. Ya. Kemudian di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah wasatiyah atau wasat atau tawasud. Ya. Kemudian kita kenal ada istilah itidal, tawazun, dan tawasud atau wasat. Yang kemudian dikenal dengan istilah juga yang saudara dekat, yaitu wasit, ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu kata wasit di dalam permainan sepak bola dan yang lainnya. Itu berasal dari bahasa Arab yang artinya juga moderat, gitu ya. Ya. Wasit yang biasanya dia adalah sebagai seorang yang berfungsi sebagai penengah atau perantara. Ya, dia juga sebagai pelerai atau pemisah atau pendamai, juga sebagai pemimpin di sebuah pertandingan. Ya. Nah, kemudian lebih kepada yang berikutnya, yaitu prinsip dasar moderasi. Saya ingin mengungkapkan bahwa ini sebagai tambahan saja, nanti biar narasumber yang lain yang lebih dalam ya. Prinsip dasar di dalam moderasi itu yang pertama yang perlu kita pahami dan kita kenali adalah menjaga keseimbangan. Ya, menjaga keseimbangan dalam beberapa aspek. Yang pertama, keseimbangan antara akal dan wahyu. Ya, kita di dalam beragama kadang-kadang ada yang lebih menekankan kepada pemahaman wahyunya, sehingga kurang ya di dalam menggunakan hasil istihad akal. Tetapi sebaliknya ada yang lebih ekstrim kepada pemahaman akal, tapi agak menyampingkan masalah pemahaman terhadap nas. Nah, di dalam prinsip moderasi ini tidak boleh. Jadi kedua-duanya harus seimbang, sehingga kita kenal yang lebih menekankan pada aspek akal, dikenal ada aliran liberal, ya kan? Liberal. Ini biasanya lebih menekankan pada aspek rasional. Tetapi sebaliknya
ada yang lebih menekankan kepada wahyu. Ya, ini adalah nas Al-Quran, ini adalah wahyu. Ya, ini adalah sebuah kebenaran yang final, kan begitu kan? Misalnya muncul ayat-ayat tentang jihad, kan ya, sehingga menjadi dasar bagi gerakan ekstremisme, ya, ekstremisme. Karena mereka tidak mau menggunakan akal untuk memberikan tafsir terhadap nas tersebut, tetapi lebih kepada pemaknaan secara tekstual, ya, secara tekstual. Ini boleh. Jadi moderasi di sini harus seimbang. Ya, wahyunya ya oke, pemaknaan secara akal juga ya diambil secara tengah-tengah. Kemudian keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara jasmaniah dan rohaniahnya. Jadi orang yang hanya sisi jasmaniahnya saja, kehidupannya biasanya cenderung pada kehidupan materialistik, ya, kemudian hanya mendambakan hal-hal yang bersifat materi. Tapi bagi mereka yang menekankan pada aspek rohani, kemudian menyampaikan aspek-aspek duniawi yang serba materi, sehingga ada ketertinggalan di sini. Maka ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan yang moderat. Jadi antara mereka yang kehidupan yang moderat itu adalah seimbang antara tuntutan secara jasmaniah dan secara rohaniah. Kemudian juga antara kepentingan individu dan sosial, ya, antara kemaslahatan komunal atau umum dan secara individual. Ini juga harus seimbang, kan? Kalau hanya menekankan aspek individual, jadi orang yang mempunyai egosentris, ini kan, hanya mementingkan kepentingan dirinya, tetapi tidak memikirkan bagaimana lingkungan dan kondisi sosial di mana kita dan dia itu hidup. Ya, jadi harus seimbang. Nah, kalau saudara ingin menjadi orang yang soleh, maka ajaklah teman-teman di lingkungan saudara juga menjadi orang yang soleh. Kalau Anda ingin masuk ke surga, bahwa tahu surga itu indah, surga itu baik, surga itu enak, surga itu nyaman, ajaklah teman-teman untuk masuk ke surga tersebut bersama, jangan membiarkan mereka masuk ke neraka, kan? Jadi dengan kata lain, kita ingin menciptakan kesolehan yang bersifat sosial, ya, jangan kesolehan yang hanya bersifat individual. Juga menyeimbangkan antara keharusan dan kesukarelaan. Apa yang harus dilakukan dengan apa yang mestinya Anda secara ikhlas mengabdikan diri, ya, kepada masyarakat. Mana wilayah yang harus dilaksanakan dan mana itu yang merupakan wilayah Anda melakukan pengabdian, ya, secara sukarela kepada masyarakat. Jadi jangan hanya dipilih yang harus-harus saja, mengabaikan yang kesukarelaan, ya, misalnya, tapi harus ada keseimbangan. Yang berikutnya, antara teks agama dan ijtihad dari para tokoh agama, para ulama, ya, antara teks agama dan hasil ijtihad dari para tokoh agama. Ini juga harus diseimbangkan, ya, diseimbangkan. Ya, kalau mengabaikan salah satu, maka Anda akan masuk kepada wilayah ekstremisme atau radikalisme. Ya, jadi ini harus ada keseimbangan. Jadi jangan hanya di salah satu saja. Karena tadi yang saya contohkan, ya kan? Kalau ada ayat-ayat tentang jihad, jahidu fi sabilillahi bi anfusikum wa amwalikum, kemudian ini kapanpun kita diwajibkan untuk melakukan jihad, dan jihad maknanya itu dicari di kamus adalah perang. Jadi kita diwajibkan selalu untuk perang. Nah ini, tetapi kita harus melihat bahwa ternyata itu banyak tafsir dari para mufassir, kan, para orang-orang yang ahli ijtihad, ya, tidak hanya satu arti. Kemudian antara idealitas dengan realitas, antara idealitas dan realitas. Jadi apa yang seharusnya yang paling baik yang Anda capai, ya, dengan kenyataan yang Anda hadapi, ya, ini juga harus seimbang.
tidak bisa memaksakan hanya aspek idealitas, padahal realitas tidak ada faktor-faktor yang mendukung untuk tercapainya sebuah idealitas. Nah, ini juga tidak baik, gitu ya. Maka hidup yang harmoni, hidup yang sejahtera itu manakala tercapai moderasi antara aspek-aspek tersebut, ya. Kemudian juga termasuk keseimbangan antara masa lalu dan masa depan, kan, ya. Masa lalu dan masa depan. Hidup ini kan Anda sedang mengukir sebuah sejarah. Ya, pengalaman di masa lalu hendaknya menjadi suatu pengalaman yang berharga untuk mengukir kepada prestasi yang ada di masa depan. Ya. Kalau kita tidak belajar dari masa lalu, maka apa yang kita peroleh pada saat sekarang, prestasi yang Anda peroleh pada saat sekarang, Anda akan menjadi sombong, ya, akan menjadi takabur. Tetapi Anda akan sangat bijak, menjadi orang yang sangat bijaksana, manakala saudara bisa memahami masa lalu saudara, tetapi juga bisa berprestasi terus demi untuk masa depan. Ini yang sangat penting, ya. Kemudian yang kedua dari prinsip dasar moderasi, ini adalah keseimbangan di mana istilah ini menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk berpihak kepada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Ya. Jadi cara pandang seseorang, ya, cara pandang seseorang, di mana cara pandang tersebut berkaitan dengan masalah sikap atau perilaku, masalah komitmen untuk selalu berpihak kepada. Ini penting. Disinilah insya Allah akan muncul, ya, sikap moderat yang kita idolakan karena ada keseimbangan tersebut, ya. Jadi ini saya ambil intinya saja. Kemudian sifat moderasi ini sebetulnya bukan hanya diajarkan di dalam Islam, tetapi juga di masing-masing agama yang disebutkan oleh Pak Kiai Taslim tadi. Moderasi ini merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya sifat harmoni sosial. Ya. Ini moderasi ini tidak hanya dimiliki oleh kita umat Islam, tapi agama yang lain juga. Ya. Ini juga diajarkan tentang bagaimana moderasi di dalam beragama. Ya. Yaitu pada intinya merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmonisasi sosial, keseimbangan dalam kehidupan personal, keluarga, dan masyarakat. Sehingga hubungan antar manusia akan lebih luas lagi. Ya, akan lebih luas lagi. Ini yang penting. Yang pada intinya, kemudian kaitannya dengan konteks pandemi, ya, saya ingin sampaikan adalah bahwa di dalam menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini, ya, hendaknya kita juga menggunakan prinsip ini, ya, prinsip keseimbangan. Maksudnya apa? Bahwa di dalam situasi pandemi sebagai orang beragama, ya, secara imbang, yakni yang pertama adalah prinsip lahiriah, jadi, ya, yaitu bahwa di dalam prinsip lahiriah ini kita memahami ilmu-ilmu, ya, dan pengetahuan tentang kesehatan, ya, seperti bagaimana kita menyikapi menggunakan protokoler kesehatan, ya, tapi juga secara batiniah kita harus perkuat aspek spiritualitas kita, keimanan kita, ya, keimanan kita, takarrub kita kepada Allah, berdoa meminta, yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dan kita akan bisa selamat dan selalu sehat, ya, karena kita yakin, ya, akan pertolongan Allah. Ini kalau kita contohkan hanya berat sebelah misalnya, hanya pada aspek jasmaniahnya saja, maka kita akan menjadi orang yang selalu ketakutan, ya. Karena sedikit-sedikit nanti kita takut ketularan.
Jangan-jangan kita bertemu, berhubungan dengan kawan yang satu ini, dia OTG. Walaupun kelihatannya sehat, tapi ternyata orang tanpa gejala gitu kan. Siapa tahu. Dia sudah kelihatan batuk, jangan-jangan memang batuknya itu dia terpapar, misalnya. Ini serba hidup itu jadi serba ketakutan. Keluar dari rumah, mau masuk rumah, nih, luar biasa takutnya, harus mandi besar dulu, gitu ya. Harus cuci pakaiannya, harus ya itu ya baik-baik saja ya. Itu juga baik-baik saja untuk menjaga kebersihan. Tetapi kemudian kalau kita terlalu takut, justru daya tahan kita, daya tahan tubuh kita, imunisasi kita akan menurun. Dan ini justru akan kita gampang terpapar, gitu kan. Sebaliknya, kalau kita lebih ekstrim kepada aspek batinnya, aspek spiritualitas saja, ini dikhawatirkan justru kita mengabaikan, kan, mengabaikan aspek lahiriahnya, kemudian menganggap sepele, tidak mau mengindahkan instruksi dari protokoler kesehatan. Yang penting kita yakin imannya sudah kuat, itu tidak apa-apa. Kita tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, tidak apa. Ini juga berbahaya. Ya, ini juga cukup berbahaya. Jadi kita harus moderat ya, mengambil sikap tengah-tengah. Ya, sikap yang tengah-tengah. Ya, yaitu sikap moderat itu ya, di dalam masa pandemi ini. Ya, jadi aspek lahiriahnya kita ngikuti ya, instruksi dari protokoler kesehatan. Aspek batiniahnya kita selalu berdoa takarrub dan memperkuat keimanan. Dengan kuatnya aspek spiritual, aspek keimanan ini, maka daya tahan tubuh kita justru akan semakin naik, gitu ya, akan semakin naik. Ini yang penting ya, yang perlu saya sampaikan. Ya. Kemudian itu berkaitan dengan masalah moderasi. Ya. Yang kedua, radikalisasi. Radikalisasi adalah suatu ideologi, gagasan atau paham dengan cara ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan ekstrim. Inti dari tindakan radikalisme ini adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat secara drastis, serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme memang sering ya, dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal ini dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, tapi pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik, bukan masalah ajaran agama. Ya, lebih dominan ke aspek politiknya. Ya, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah apa ciri-ciri daripada radikalisme. Ada beberapa ciri-ciri yang kita kenali dari paham radikal. Satu, yaitu intoleran atau tidak mau menghargai pendapat keyakinan orang lain. Ya, merasa bahwa keyakinannya, pendapatnya itu sendiri yang benar. Ya, pendapat orang lain salah. Sehingga dia yang paling berhak masuk ke surga. Ya. Dialah yang paling berhak masuk ke surga. Ya. Yang lain walaupun juga sholat, tapi sholatnya dianggap tidak benar. Penuh dengan bid'ah dan khurafat misalnya kan. Ya. Apalagi sudah syirik, ya, kan? Apalagi kafir. Sehingga ada sebutan golongan takfiri. Ya. Dia orang Islam tapi kok dikatakan sebagai dikafirkan. Kalau misi Nabi dulu itu kan dari orang-orang non-Islam diislamkan, ya, islamisasi. Tetapi kalau ini justru dari orang Islam dikafirkan, ya, sehingga terkenal dengan istilah takfiri. Merasa bahwa dia yang paling benar, yang lain itu
salah. Kalau seperti ini kan tidak bisa hidup damai berdampingan ya secara harmoni dengan orang lain. Ya, karena sudah intoleran. Yang kedua itu ciri-cirinya adalah fanatik buta ya, ta'assub atau fanatisme yang berlebihan. Fanatisme yang berlebihan. Selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, hanya kelompoknya, hanya sukunya, hanya golongannya, hanya organisasinya. Itu yang paling benar. Ya. Pokoknya hidup dan mati itu hanya untuk kelompok dan organisasinya itu. Ya, sukunya, kelompok saya, aliran saya, organisasi saya, paham saya itu yang paling benar. Yang lain tidak benar. Ini fanatik ya. Itu menjadikan kita mengenal ada gerakan-gerakan radikal. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah eksklusif. Ya. Dia tidak terbuka, ya, menutup diri, ingin beda dengan yang lain. Biasanya orang-orang seperti ini tidak gampang bergaul dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Jadi dia ngaji hanya dengan kelompoknya, dengan ustadznya saja. Nikah, pacaran juga hanya dengan kelompoknya saja. Tidak boleh dengan orang di luar kelompoknya. Ya. Jadi dalam rangka menjaga itu, alirannya itu sudah didoktrin oleh ustadznya. Ya, itu tidak boleh berhubungan sosial dengan orang lain. Dan provokasi itu dilakukan secara masif. Gitu ya, dilakukan secara masif. Maka yang terakhir tadi yang saya katakan, kita harus memfilter informasi, pentingnya di situ. Memfilter informasi. Ya, tidak semuanya yang kita baca di dalam WA, ya, di media sosial, Facebook dan sebagainya itu pasti benar dan akurat. Ya, akurasinya perlu dipertanyakan. Kita harus mengklarifikasi dulu sebagaimana pesan Al-Qur'an itu. Nah, gitu. Ya, sebagaimana pesan Al-Qur'an gitu ya. Jika ada seorang yang membawa berita kepadamu, hendaknya tabayun dulu. Wa idza wala in ja'akum binaba'in fasikun binaba'in fatabayyan gitu ya. Jika ada orang yang membawa berita kepadamu, hendaknya jangan langsung Anda percaya, tetapi ditabayun dulu atau diklarifikasi dulu. Sehingga kita tidak terbawa terseret kepada provokasi mereka. Itu ya. Itu yang ada. Oke. Jadi saya berpendapat bahwa yang melatar belakangi konflik beragama diantaranya karena fanatisme oknum umat beragama yang berlebihan. Yang kedua, jaga jarak. Tiga, batu loncatan untuk kepentingan sesaat, baik karena rebutan lahan ekonomi, politik, kadang agama dijadikan sebagai batu loncatan. Supaya ini semua tidak terjadi, menurut saya yang paling sederhana adalah pembauran secara alami. Tadi Gus Afif mendikan di Jekulo, desa Tanjung Rejo. Tanjung Rejo, ya. Itu alami sekali. Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo. Makamnya pun beberapa agama satu area. Jejer-jejer, tidak ada masalah. Ini fakta real bahwa memang di Kudus faktanya toleran. Hanya saja oknum tertentu itu karena kepentingan tertentu, popularitas atau kepentingan lain, sehingga memicu persoalan. Jadi kata kuncinya pembauran secara alami di akar rumput. Demikian.
Oh. Oke, terima kasih. Jadi kaitannya dengan perkuat moderasi lawan radikalisasi di masa pandemi. Marilah kita sebagai tokoh-tokoh masyarakat, para mahasiswa sebagai agen of change ini memberikan contoh ya kepada masyarakat bahwa kita adalah orang yang sanggup hidup berdamai di tengah masyarakat yang plural, sebagaimana sudah dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Ya. Beliau memberikan contoh kepada kita kehidupan beragama yang plural, di mana di depan menara masih ada tempat ibadah umat yang lain yang sampai sekarang masih utuh terjaga dengan baik dan berfungsi secara baik dan tidak dirobohkan oleh lingkungan masyarakat yang ada di sekitar. Dan Kanjeng Sunan juga menghargai umat pada saat itu yang tidak membolehkan untuk menyembelih hewan sapi karena dianggap sebagai binatang yang suci. Kanjeng di lingkungan Kudus sekarang yang masih taat kepada Kanjeng Sunan menghormati ya apa yang setelah difatwakan oleh Kanjeng Sunan itu, walaupun sapi itu tidak haram, tetapi kita demi untuk menghormati, menghargai kehidupan yang beragam ini, umat. Saya lanjutkan, oke, sudah dengar ya. Pada intinya saya langsung aja terakhir bahwa di era pandemi COVID-19 seperti ini, ya, di tengah-tengah negara sedang berupaya keras ya, untuk mengantisipasi berbagai hal yang terjadi, dari masalah ekonomi, masalah politik, masalah kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Kadang-kadang situasi seperti ini dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh kelompok-kelompok radikal ya untuk membuat isu-isu politis, misalnya menganggap bahwa pemerintah ini gagal ya di dalam menangani masalah ekonomi, ya gagal di dalam mengantisipasi perkembangan virus COVID-19 dan sebagainya. Kemudian dengan membuat berita-berita hoax dan sebagainya yang disebarkan di berbagai media sosial demi untuk mengacaukan, membuat kesan-kesan yang membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap penguasa. Ini sering terjadi. Nah, inilah yang harus kita waspadai, ya, yang harus kita waspadai. Gerakan-gerakan radikal ini seringkali muncul ya di situasi kondisi yang tidak menentu seperti ini. Kondisi yang tidak menentu seperti ini dimanfaatkan oleh gerakan-gerakan radikal ya untuk membuat situasi akan semakin kacau ya, dengan menanamkan tadi ya ketidaknyamanan, menanamkan kepada pemerintah bahwa pemerintah itu tidak berhasil dan sebagainya. Ini yang harus kita waspadai. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah tambahan. Terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa dilanjut. Pak Rosyid. Terima kasih. Bisa masuk suaranya, Mas? Gambarnya yang Sugeng Enjang, Gus Afif, yeah. Pak Kiai Taslim. Mohon slide-nya ditampilkan, Mas Panitia. Pada saudara-saudara kami, umat Katolik dan Kristen, Salam. Umat Buddha, Namo Buddhaya. Saudara kami, umat Hindu, Om Swastiastu. Saudara kami, umat Bahai, Allahu Abha. Saudara kami, umat Konghucu, Dong Tiangkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ngendikanipun Gus Afif, Yai Jekulo Kudus, bahwa ciri radikal adalah intoleran. Saya ingin menyampaikan tentang hal ini. Ngendikane Pak Kiai Taslim bahwa 4 penyangga moderasi beragama diantaranya adalah kedewasaan beragama. Fakta ini saya tampilkan karena fakta ini tidak banyak diketahui publik. Agar intoleransi tidak berkelanjutan, maka perlu kita publikasi. Fakta ini berasal dari Kudus, Jepara, dan Pati. Lanjut, Mas. Slide lanjut. Apa itu intoleransi? Secara teoritik, intoleransi merupakan ucapan dan tindakan seseorang atau kelompok kepada orang atau kelompok lain yang bernuansa diskriminasi, pencibiran, intoleran, bahkan tindak kriminal atas dasar perbedaan agama. Pemicu intoleransi adalah rendahnya kesadaran individu atau kelompok bahwa tadi yang dingendikake Pak Kiai Taslim, berbeda itu kehendak Tuhan. Kesadaran bahwa berbeda ini kehendak Tuhan ini yang masih perlu disosialisasikan ke akar rumput. Ada pertanyaan, mengapa generasi terdidik ada pula yang intoleran? Karena terdidik bukan jaminan menjadi orang toleran. Pertanyaan muncul lagi, mengapa? Dampak berpikir sempit sebagai akarnya. Yang dipicu enggan membaur dengan kelompok lain atau jaim, jaga image. Nah, kalau Pak Kiai Taslim teruji toleransinya karena beliau oke dengan ragam tokoh umat beragama. Persoalannya ada sebagian tokoh yang
enggan membaur dengan kelompok lain atau tokoh agama lain. Ini persoalan. Halo, masih terdengar ya? Halo? Terdengar. Oke. Dengari. Oke. Saya ingin memberi fakta. Semoga fakta ini kita akhiri. Mumpung ada Gus Afif, Kiai Kudus. Mumpung ada pula Pak Kiai Taslim, FKUB Jawa Tengah. Fakta pertama, Pilkades tahun 98 di Colo, Kecamatan Dawe Kudus, dimenangkan oleh seorang kiai tahun 98. Kemenangan Pak Kiai ini, tim suksesnya beranggapan bahwa umat Buddha di Desa Colo tidak memilihnya. Dampaknya muncul peraturan tak tertulis. Umat Buddha dilarang mengundang dan menghadiri kenduri atau hajatan Muslim setempat. Hingga hari ini yang jarang dimediakan. Imbas pilkada ini tumbuh Ahmadiyah di Kudus hingga hari ini. Pendukung lain bila dengan mobil ambulan atau mobil sangat susah. Maka ketika umat Buddha di Desa Colo ada yang meninggal, meminjam mobil ambulan milik Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria tidak diperbolehkan karena beda agama. Akhirnya umat Buddha meminjam ambulan rumah sakit di Kudus. Ini fakta-fakta yang belum menjadi konsumsi publik. Semoga konsep toleran dari Pak Yai Taslim dan Gus Afif menjadi fakta baru, menjadi toleran. Kalau kita berkunjung ke Wihara Dhamma Dipa di Colo, Dawe Kudus, berdekatan dengan musola dan masjid. Speaker masjid itu mengarah tepat di wihara. Sehingga ketika 5 waktu, apalagi malam Ramadan, sehingga sangat-sangat bising di wihara karena suara speaker masjid. Orang Buddha tidak mungkin sultan dan lainnya, hanya diam. Nah, ini kalau tidak ada jalan keluar, apakah tidak mengganggu kenyamanan? Oh iya, speakernya itu tidak lurus tepat ke wihara. Ini tokoh lokal harus berperan besar. Berikutnya, di Desa Kutuk, Kecamatan Undaan Kudus. Sejak lama ada makam umum, makam desa. Ada 2 umat beragama, Buddha dan Muslim. Makam itu dipilah 2. Sebagian kecil bersama oleh tokoh Muslim 4 orang saja yang keberatan. Akhirnya hari ini ada kemungkinan makam itu akan berpisah. Jadi harapan masyarakat Islam, masyarakat Muslim yang awam, akar rumput, satu area beda peta. Tetapi cara berpikir tokoh 4 orang saja ini menghendaki berpisah. Masyarakat menghendaki bahwa meskipun satu area beda peta, sebagai fakta bahwa umat beragama itu rukun, tidak hanya hidupnya, tapi juga ketika meninggal dunia. Data berikutnya, ada sebuah gereja yang dibangun sejak tahun 80 hingga hari ini digunakan ibadah. Ketika tahun 2018 lalu mengajukan permohonan IMB, izin mendirikan bangunan, ditolak oleh warga setempat hanya 3 orang yang suaranya kencang.
Akhirnya turun IMB aula, bukan gereja. Meskipun masyarakat muslim di sekitarnya memaklumi bila digunakan ibadah. Hanya saja 3 orang yang bersorak kencang ini ingin menggagalkan IMB gereja, dan akhirnya oleh polisi setempat agar tidak menjadi masalah, dibuatlah IMB aula hingga hari ini. Pun demikian, tahun 2019, rumah digunakan untuk ibadah secara bergantian dari rumah ke rumah oleh umat Kristen. Ini ditolak oleh Muslim setempat hanya beberapa orang. Padahal orang Kristen melihat bahwa tempat rumah Muslim digunakan ibadah secara bergantian tanpa harus seizin camat. Jadi intoleransi sebenarnya dipicu oleh vokalnya segelintir orang yang mewarnai fakta sosial. Di sisi lain, Pemda, polisi mengambil jalan pintas supaya tidak mencuat, diredam. Meredam semacam ini tidak akan menyelesaikan masalah. Karena apa? Karena yang menderita aksi intoleran hari ini tidak bisa berbuat banyak. Fakta berikutnya, warga LDII Kudus, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, memiliki tempat ibadah atau musola. Baru 3-4 bulan lalu dipersoalkan oleh beberapa orang saja dengan dalih mendirikan musola tidak izin warga setempat. Akhirnya warga LDII Kudus minta izin tertulis kepada warga lingkungan. Izin itu pun dipersoalkan karena tidak memenuhi prosedur dan sebagainya. Bahkan kubah musola agar diturunkan oleh Muslim setempat. Kemudian tidak boleh adzan speaker atas atau keluar. Fakta-fakta ini tidak pernah dipublikasikan via media. Hari ini adalah gencatan senjata menunggu Musdes boleh digunakan ibadah umat Islam, ormas LDII atau tidak. Pertanyaannya, mengapa kita sesama Islam hanya beda ormas saja mempersulit tempat ibadah semacam ini hanya karena ada gosip-gosip yang kebenarannya perlu dicek kembali. Pemicu itu semua karena merasa diri dan kelompoknya paling benar, tadi Gus Afif sudah ngendikan, yang lain salah. Pemda, Pemdes tidak berdaya menjadi bapak bagi semua warga, hanya bagi mayoritas. Aparat hukum tidak mengayomi minoritas dengan dalih stabilitas. Media pun bungkam dalam memberikan ikut-ikutan berdalih demi stabilitas iklan. Fakta lain yang perlu kita diskusikan dari jumlah penduduk sedesa. Umat agama Ba'i era Orde Baru diperlakukan tidak bijaksana. Hari ini mereka setelah kawin secara Ba'i mengajukan permohonan akta kawin Dukcapil ditolak oleh Dukcapil Pati dengan dalih tidak ada
Suaranya hilang. Halo? Masih terdengar? Oke. Oke. Sudah terdengar lagi nggih? Lanjut, slide lanjut, Mas. Slide-nya lanjut, Mas. Lanjut malih. Oke, ya niku. Terus wow. Ya yang terakhir ini fakta di Kudus ada warga penghayat Sabto Dharma, Pak Ustadz Taslim. Dia sekolah di SMP Negeri Kudus. Sekarang kelas 9. Oleh kepala sekolah difasilitasi untuk mapel penghayat Sabto Dharma. Sudah ada guru penghayat Sabto Dharma karena hanya satu siswa, tetapi oleh Dewan Guru dan pimpinan sekolahan, anak tidak mendapatkan pelajaran di kelas tersendiri, tapi pembelajaran di rumahnya oleh guru penghayat. Semoga anak penghayat ini sekolah di SMP Negeri 2 Kudus itu ya materi penghayat di kelas. Saya sudah pernah ketemu Pak PLT Bupati Kudus menyampaikan hal ini. Tapi hingga hari ini belum ada tindak lanjut. Yang unik lagi di Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Jepara, baru bulan lalu pimpinan Sabto Dharma menghadap ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Jepara bahwa salah satu warganya Sabto Dharma di SMP Negeri 1 Mayong setelah pandemi nanti diberi pelajaran penghayat Sabto Dharma di sekolahan. Meskipun yang di SD belum. Ini langkah bijaksana yang harus kita kawal bersama agar umat beragama dan berkepercayaan berbahagia di Nusantara ini. Berikutnya konteks orang Samin yang sekarang mengaku penghayat kepercayaan Samin. Problem yang dihadapi dalam pendidikan formal adalah ketika dia sekolah formal, SD, SMP, bahkan ada yang SMA, tidak mendapatkan pelajaran tentang penghayat Samin. Karena tidak ada warga Samin yang menjadi sarjana. Tidak ada yang lulusan SMA itu mumpuni menjadi guru penghayat Samin. Maka orang Samin di sekolah formal itu menerima pelajaran agama Kristen, tidak Islam. Mengapa? Kristen lebih mudah, tidak ada bahasa Arabnya. Idealnya harus difasilitasi oleh Pemda guru penghayat Samin, sebagaimana amanat Permendikbud nomor 27 tahun 2016. Ini hal-hal yang perlu kita ekspos dengan harapan Gus Afif, Kiai Taslim mewacanakan sebuah konsep yang ideal, yakni moderasi beragama diukur dengan kedewasaan beragama. Ciri-ciri radikalisme adalah intoleran.
beberapa fakta intoleran ini semoga direspon oleh Gus Afif yang juga sebagai tokoh di Kudus dan Pak Kiai Taslim sebagai tokoh di Jawa Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi, karena fakta-fakta ini adalah real, yang tidak terpublikasi, semoga toleransi menjadi kenyataan. Matur nuwun. Iya, halo. Oh, jauh sekali. Pertanyaannya itu, ya. Pak Bai. Oh, bukan agama Bahai, bukan ya? Nah, namanya. Ya, baik. Jadi berdasarkan pengalaman di lapangan, dan di lapangan dalam arti kami itu monitoring kerukunan umat beragama itu dengan cara berkunjung ke rumah-rumah ibadah. Saya masuk gereja, saya masuk wihara, saya masuk pura, saya masuk kelenteng, saya masuk tempat peribadatan teman-teman penghayat itu, sanggar dan lain-lain. Kemudian saya komparasikan dengan fakta seperti yang diceritakan Pak Rosi tadi, itu ya memang tadi yang saya sampaikan, jadi belum terbangunnya, ya setidaknya saya merumuskan ada 4 penyangga moderasi beragama itu. Yakni yang pertama adalah kedewasaan beragama. Bapak, jadi kedewasaan beragama itu tidak harus orang atau seseorang yang ilmunya setinggi langit. Jadi tidak begitu ukurannya. Tetapi kedewasaan beragama itu adalah seberapa besar orang memiliki kesadaran bahwa di luar dirinya itu ada orang yang meyakini bahwa yang diyakini saudara kita di luar diri kita itu juga benar. Tanpa harus misalnya kita mengatakan oh, itu salah dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengakui bahwa di luar diri kita, taruhlah saya ini Islam, tapi saya harus mengakui bahwa teman saya yang Katolik itu juga meyakini bahwa agamanya itu paling baik buat dia. Demikian yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Bahaya. Itu yang harus segera kita sadari. Sehingga kalau ini tidak kita sadari, sampai mati pun tidak mau kuburannya jadi satu seperti yang diceritakan Pak Rosid. Apalagi kasus-kasus intoleransi di beberapa di lapangan memang masih banyak dan banyak yang tidak terekspos
seperti yang disampaikan oleh Pak Rosid tadi, data-data itu sangat menarik sekaligus menjadi challenge atau tantangan bagi kita semua. Nah, kalau kasus-kasus yang disampaikan Pak Rosid ini menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga besar IAIN